Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Cerita Anak Teknik. Kenalkan, saya Samuel, dan hari ini saya akan bercerita tentang struktur baja. Struktur baja mempunyai daftar cerita sebagai berikut, dan pada hari ini kita akan membahas tentang sambungan, baut, dan las. Pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu dasar teori untuk sistem sambungan baut dan keling. Yang pertama, untuk sambungan baut, itu dibagi menjadi baut mutu normal dan juga baut mutu tinggi. Nah, masing-masing perbedaan antara kedua baut ini adalah, untuk baut mutu normal, itu dipasang tanpa gaya tarik awal, sedangkan untuk mutu tinggi, bisa dipasang dengan gaya tarik awal. Yang kedua, baut mutu normal merupakan sambungan baut tipe tumpu. Sedangkan untuk baut mutu tinggi, sambungannya bisa berupa tipe tumpu dan juga tipe friksi. Yang ketiga, baut mutu normal itu tidak memiliki proof stress karena tidak adanya gaya yang digunakan untuk pemasangan di awal. Sedangkan untuk baut mutu tinggi bisa memiliki proof stress untuk sambungan tipe friksi. Proof stress di sini merupakan tegangan tarik yang diberikan pada baut tipe friksi saat pengencangan. Nilainya itu sekitar 70% dari tegangan ultimate-nya. Dan terakhir untuk mutu tinggi, itu lebih cocok untuk beban siklikal atau beban yang bolak-balik, karena memberikan sifat non-slip di tipe friksi. Nah, selanjutnya ada sambungan keling. Sambungan keling memiliki karakteristik sebagai berikut. Proses pemasangannya dilakukan dengan adanya pemanasan di awal. Sambungan keling ini juga tidak memiliki proof stress, dan mutu materialnya setara dengan baut mutu normal. Nah, di sini saya akan memperlihatkan perhitungan proof load-nya, di mana proof load merupakan proof stress yang dikalikan dengan luas dari penampang baut tersebut. Namun, untuk luasnya kita memiliki reduksi dari jumlah ulir per meternya. Nah, di sini saya memberikan contoh penggunaan sambungan baut dan sambungan keling di konstruksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahanan tarik dari baut ataupun keling. Untuk tahanan tarik nominal ya, kita memiliki rumus Rn sama dengan F ultimate-nya baut atau keling yang kita kalikan dengan luas penampang dari baut atau keling tersebut. AS ini merupakan luas yang tereduksi, seperti yang sudah saya bilang, dan reduksinya itu bernilai sekitar 0,75 sampai 0,79 dari luas gross bautnya. Sehingga kita dapat menyusun rumusnya kembali, menjadi Rn sama dengan tegangan ultimate baut dikalikan dengan diambil 0,75 dikalikan dengan luas penampang baut gross. Sekarang saya akan membahas tentang tahanan geser baut dan keling. Nah, di sini untuk tahanan geser nominal satu baut atau keling, nilai Rn sama dengan M dikalikan dengan AB, yang kita kalikan dengan tau U, dan kita kalikan dengan faktor reduksi. Nah, di sini kita dapat mengalihkan faktor-faktor reduksi tersebut dengan faktor lainnya, sehingga kita memperoleh koefisien 0,5 untuk gaya geser yang bekerja di bidang tanpa ulir si baut, dan 0,4 ketika gaya geser bekerja di bidang dengan ulir milik si baut. Nah, di sini kita bisa lihat juga M merupakan jumlah bidang geser baut. Sekarang saya akan membahas tentang tahanan tumpu dari pelat. Misalkan kita mempunyai pelat seperti demikian, dan saya memberikan gaya tarik TU pada pelat tersebut. Di sini, garis hitam menandakan pola keruntuhan dari pelat yang dikenakan gaya tarik TU. Nah, karena dia gagal secara geser, maka yang kita pakai adalah tegangan leleh geser material pelatnya, yaitu sekitar 0,6 dari tegangan ultimate pelat. Di sini kita pastikan nilai TU yang sudah dibagi dengan V itu harus lebih kecil atau sama dengan nilai tahanan tumpu pelatnya. Karena garis kegagalan itu ada dua,
ditunjukkan dengan garis hitam di atas dan bawah lubang, maka kita bisa menghitung tahanannya itu 2 dikalikan dengan tebal pelat yang kita kalikan dengan panjang L yang dikurangi D per 2, lalu kita kalikan dengan tegangan leleh geser material pelat. Nah, di sini kita bisa sederhanakan untuk mendapatkan persamaan seperti berikut. Dan misalkan jika kita ambil jarak antar baut diambil sekitar 3D mengikuti peraturan yang ada, kita dapat membentuk rumus tahanan dari tumpu pelat menjadi 3 dikalikan dengan tebal pelat dikalikan dengan diameter lubang yang kita kalikan dengan tegangan ultimate dari pelat. Di peraturan telah diatur nilai dari koefisien tersebut sehingga kita bisa memakai nilai 2,4 untuk semua jenis lubang dan nilai koefisien sebesar 2 untuk lubang sela panjang yang tegak lurus dengan arah gaya. Nah, untuk baut tepi kita juga bisa menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu tahanannya sama dengan L dikalikan dengan tebal pelat yang kita kalikan dengan tegangan ultimate dari pelat tersebut. Nah, sekarang kita juga memiliki tahanan geser untuk baut tipe friksi. Nilai tahanannya mengikuti persamaan seperti berikut, di mana VVN sama dengan 1,13 dikalikan dengan mu, dikalikan dengan proof load, dan dikalikan dengan M. Dimana kita tahu M tadi adalah jumlah bidang geser, mu di sini diambil 0,35, dan V-nya itu bervariasi untuk masing-masing tipe lubang. Ketika terjadi kombinasi geser dan tarik, nilai tegangan geser ultimate akan tereduksi sesuai dengan rumus berikut. Untuk kombinasi geser dan tarik pada sambungan tipe tumpu, nilai tegangan tarik ultimate akan mengalami reduksi ketika gaya geser bekerja bersamaan. Nah, persamaan interaksi geser-tarik merupakan persamaan lingkaran berikut, di mana RUT dan RUV merupakan gaya tarik dan gaya geser terfaktor, sedangkan RNT dan RNV merupakan tahanan nominal tarik dan geser. Nah, nilai C sini diambil 1,3, kita sesuaikan dengan SNI 1729 tahun 2020 pada bab J dan pasal 7. Di peraturan, tegangan ultimate untuk tarik dan geser itu dibatasi. Jadi peraturan telah membagi tegangan ultimate yang dipakai dalam perhitungan tarik dan geser untuk mengakomodasi adanya gaya tarik dan geser yang bekerja bersamaan pada baut. Nah, sekarang saya akan masuk contoh soal pertama, yaitu sambungan baut yang terkena geser satu bidang. Contoh soal ini saya lanjutkan dari video struktur baja episode 2 yang membahas tentang batang tarik di channel YouTube Cerita Anak Teknik. Di sini kita sudah menghitung tahanan profil dari baja yang akan gagal secara fraktur pada penampang neto. Sekarang, yang ditanya adalah tahanan dari baut-baut yang dipasang pada sambungan tersebut. Nah, di sini kita bisa mengambil dari tabel J3.2, didapatkan kekuatan tarik nominal adalah 620 MPa, dan kekuatan geser nominal adalah 372 MPa apabila ulir ada di bidang geser. Untuk konservatisme, kita akan ambil kejadian di mana geser itu terjadi di bidang ulir. Pada sambungan ini, baut-baut itu terkena beban geser akibat tarik TN, sehingga digunakan kekuatan geser nominal untuk mengecek kekuatan sambungan tipe tumpu. Nah, nilai ini akan dibandingkan dengan kapasitas sambungan tipe friksi yang akan kita hitung bersama-sama kemudian. Misalkan berarti kita sudah mengetahui untuk jumlah baut yang terpasang itu 8 buah. Nah, kita ambil mutu bautnya menggunakan baut mutu tinggi, di mana tegangan ultimate dari bautnya adalah 825 MPa, dan diameter yang digunakan sini diasumsikan 5/8 inch. Nah, gaya bekerja pada bidang ulir baut sesuai dengan yang tadi kita tentukan. Nah, yang pertama kita coba tahanan sambungan tipe tumpu. Nah, untuk VRN-nya kita mengikuti rumus demikian,
dan kita ambil nilai koefisien reduksi 0,4 karena gaya bekerja pada bidang ulir baut. Nah, di sini kita dapatkan nilai VRM sama dengan 48,98 kN untuk satu baut. Di sini kita mempunyai 8 baut, sehingga kita kalikan saja dan kita dapatkan tahanannya adalah 391,84 kN. Nah, sekarang kita coba hitung tahanan sambungan tipe friksinya. Kita punya rumus VRM seperti demikian, dan kita masukkan untuk proof load-nya adalah 70% dari tegangan ultimate baut yang dipakai. Di sini kita dapatkan ternyata tahanan untuk satu baut adalah 35,7 kN, sehingga tahanan friksi untuk 8 baut adalah 285,6 kN. Nah, sekarang kita akan menggunakan batasan-batasan tegangan yang telah diberikan di SNI maupun di ISC Steel Construction Manual. Nah, di sini juga kita punya gaya peratarik yang perlu diberikan kepada baut tipe friksi untuk baut ukuran 5/8 inch, yaitu 91 kN. Nah, yang pertama kita hitung untuk tahanan sambungan tipe tumpunya. Kita menggunakan rumus seperti demikian. Dan kita dapatkan nilai tahanan gesernya adalah 55,223 kN per satu baut. Kita punya 8 baut, jadi kita bisa kalikan dengan 8 dan didapatkan tahanan gesernya adalah 441,78 kN. Nah, kita juga hitung untuk tahanan sambungan tipe friksi, dan kita masukkan proof load-nya adalah 91 kN, dan kita dapatkan tahanan gesernya adalah 35,99 kN per baut. Nah, di sini berarti untuk 8 baut, kita tinggal kalikan 8, dan kita dapatkan tahanannya adalah 287,92 kN. Sekarang kita tinjau kembali tahanan-tahanan yang telah kita hitung, baik untuk profil maupun 8 baut yang digunakan. Nah, di sini kita lihat bahwa kapasitas yang menentukan untuk tahanan 8 baut adalah tahanan geser untuk sambungan tipe friksi. Dalam hal ini perlu diperhatikan kebutuhan dari non-slip sistem struktur, sehingga bisa saja kita tidak perlu menggunakan sambungan tipe friksi dan dapat meningkatkan kapasitasnya dengan menggunakan sambungan tipe tumpu. Di sini kita juga harus memperhatikan bahwa dalam perhitungan sambungan, kita juga harus memeriksa tahanan dari profilnya sehingga kita dapat menemukan kapasitas terkecil yang akan aman digunakan terhadap beban-beban yang terjadi. Dari hasil perhitungan kita juga dapat lihat bahwa perhitungan teori dengan ketentuan yang dibatasi di SNI sudah cukup akurat dan bisa menggunakan batasan yang dijelaskan di SNI 1729 tahun 2020. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit pada sambungan tipe tumpu. Kita lihat bahwa ternyata perhitungan teori memiliki perbedaan dengan perhitungan hasil batasan tegangan SNI. Nah, ini dikarenakan pada perhitungan teori kita menggunakan faktor reduksi 0,4, sedangkan pada SNI itu menggunakan faktor reduksi 0,45. Nah, namun karena SNI itu sudah mengikuti penelitian-penelitian terbaru, sehingga nilai faktor reduksinya itu bisa ditingkatkan, dan kita juga sekarang tetap bisa menggunakan nilai 0,45 sebagai faktor reduksi yang digunakan dalam perhitungan kekuatan geser baut. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke contoh soal 2, yaitu sambungan baut yang terkena gaya tarik dan juga geser secara bersamaan. Nah, di sini saya mempunyai sistem sambungan seperti berikut yang memiliki 8 baut dan terkena gaya geser VU dan juga ada gaya momen MU di sini. Spasi antar baut adalah 100 mm seperti yang sudah digambarkan, dan lebar end plate penampang adalah 200 mm. Di sini kita memiliki keterangan gaya bekerja adalah 85 kN untuk gesernya, dan untuk momennya adalah 150 kN/m. Misalkan nilai diameter baut yang kita gunakan juga 5/8 inch, dan jumlah bautnya adalah 8, dan gaya bekerja pada bidang ulir. Di sini kita ambil mutu baut mutu tinggi juga, dan kita dapat menggunakan batasan tegangan yang telah disediakan oleh peraturan. Di sini kita ketahui proof stress adalah 70% dari tegangan ultimate,
dan nilai tegangan leleh dari profil adalah 240 MPa. Nah, di sini kita bertanya-tanya apakah sambungan baut itu kuat menahan gaya yang bekerja. Nah, di sini kita akan meminta bantuan IMA untuk mengerjakan soal berikut. Nah, pertama-tama kita akan melakukan pengecekan tahanan geser menggunakan sambungan tipe tumpu, karena kita tidak perlu menggunakan sambungan tipe friksi di kasus ini. Misalkan kita punya nilai VRN-nya adalah 55,22 kN per baut. Nah, karena kita punya 8 baut, berarti kita tinggal kalikan 8, dan sambungan ini memiliki tahanan geser 441,76 kN. Nah, karena gaya gesernya bekerja hanya 85 kN, maka sambungan baut ini masih kuat menahan gaya geser yang bekerja. Kenapa kita ambil sambungan tipe tumpu? Karena di sini bautnya akan mengalami tarik. Dan ketika kita ingin menggunakan sambungan tipe friksi, baut tersebut harus diberikan proof load yang menyebabkan adanya gaya pratarik yang dapat mengurangi kapasitas tarik dari baut. Nah, kita di sini tidak ingin mengurangi kapasitas tarik baut, sehingga kita gunakan sambungan tipe tumpu yang tidak perlu diberikan gaya pratarik pada baut. Sekarang kita lanjut ke pengecekan tahanan tarik dari baut. Nah, misalkan kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada sambungan ini. Per masing-masing baris baut akan memberikan gaya tarik T ketika gaya MU bekerja. Nah, untuk menyeimbangkan, tentu kita memiliki blok tekan, yaitu yang saya beri warna hijau muda, setinggi A di sini. Nah, dan untuk perhitungan ini, kita akan asumsi nilai A tersebut masih lebih kecil daripada jarak dasar sistem sambungan ke baut pertama. Sehingga kita bisa menyeimbangkan kembali gaya-gaya yang bekerja pada sambungan dengan adanya gaya tekan sebesar A dikalikan dengan nilai tegangan leleh profil, karena kita anggap profil ini dapat memberikan kapasitas tekan full sebesar tegangan lelehnya, yang kita kalikan dengan nilai B, yaitu lebar profil yang tertekan. Nah, dalam hal ini bernilai 200 mm. Nah, pertama-tama kita lakukan dulu persamaan keseimbangan arah horizontal, dan kita dapatkan ternyata A-nya adalah 20,45 mm. Nah, artinya nilai A ini masih di bawah baris baut terakhir, sehingga asumsi yang digunakan sudah benar. Berarti kita bisa lanjut untuk melakukan sigma momen di titik O, supaya kita dapatkan nilai kapasitas momen dari sambungan tersebut. Nah, di sini kita dapatkan Vmn itu ternyata 176,5 kN/m. Dan karena MU yang bekerja adalah 150 kN/m, maka sambungan ini masih aman terhadap momen yang bekerja. Nah, sekarang kita coba lihat, karena tadi ada gaya tarik dan gaya geser yang bekerja, apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan dalam menghitung kapasitas sambungan dari baja tersebut. Nah, di sini saya memberikan tabel J3.2 dan juga pasal 7 dari bab B TNI 17/9 tahun 2020 mengenai kombinasi gaya tarik dan geser pada sambungan tipe tumpu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai tegangan-tegangan yang dibatasi oleh peraturan itu sudah memperhatikan kombinasi gaya aksial dan geser. Hal ini ditunjukkan ketika kita dapatkan nilai FNT atau nominal tensile strength dari baut itu merupakan 0,75 dikalikan dengan tegangan ultimate dari baut. Sedangkan untuk nilai tegangan gesernya didapatkan adalah 0,45 dari tegangan ultimate bautnya. Hal ini untuk gaya geser yang bekerja di bidang ulirnya. Jadi, untuk tahanannya masing-masing itu tidak menggunakan tegangan ultimate secara full, namun sudah dibagi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan porsi dari tegangan yang digunakan untuk tahanan tarik maupun untuk tahanan geser. Nah, sekarang kita akan memberikan pembelajaran mandiri, yaitu salah satu sambungan yang jarang digunakan namun akan baik ketika bisa dipelajari, yaitu sambungan geser eksentris. Nah, di sini kita memiliki metode analisis elastik, yaitu metode analisis yang lebih mudah, ataupun metode analisis plastik yang memberikan hasil yang lebih akurat. Jadi, sambungan eksentrik ini adalah ketika konfigurasi baut dipasang seperti demikian,
dan kita mempunyai nilai geser VU dengan eksentrisitas E dari pusat sambungan yang menimbulkan adanya puntiran seperti panah-panah yang telah digambarkan pada sambungan berikut. Nah, di sini Imam mendukung teman-teman semua untuk mencari tahu tentang sambungan geser eksentris ini. Untuk sambungan las akan dijelaskan pada video struktur baja episode 6 yang merupakan sambungan baut dan las part 2. Contoh soal tersebut juga telah mengakhiri sesi cerita kita pada hari ini. Semoga apa yang telah diceritakan dapat diserap dan dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Untuk mendapatkan cerita-cerita lainnya, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe ke channel Cerita Anak Teknik ini. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri, dan marilah kita menjadi lebih pintar setiap hari.